Halo anak-anak, mari belajar sains bersama Bu M. Dita. Science is easy and science is fun. Mari belajar. Anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah perpindahan panas atau kalor. Selamat belajar. Macam-macam perpindahan panas: 1. Secara konduksi, 2. konveksi, 3. radiasi. Pernahkah anak heran? Pertama, mengapa saat sendok dimasukkan ke air panas, sendok ikut menjadi panas? Yang kedua, mengapa saat dekat api unggun, badan kita menjadi hangat? Peristiwa tersebut terjadi karena benda panas memberikan kalor atau panas pada benda dingin. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Di sekitar kita ada benda yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut konduktor. Contoh benda konduktor: 1. tembaga, 2. besi, 3. air, 4. timah, kemudian aluminium. Benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut isolator. Contoh benda isolator: plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban. Nah, sudah tidak heran lagi saat melihat tangkai setrika terbuat dari kayu, karena kayu termasuk benda isolator. Cara perpindahan kalor pertama secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh konduksi: 1. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan, misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. 2. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. 3. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk rebusan air. 4. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Cara perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ada ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, udara atau angin. Contoh konveksi: 1. Gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. 2. Gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. 3. Terjadinya angin darat dan angin laut. 4. Gerakan balon udara. 5. Asap cerobong pabrik yang memubung tinggi. Cara perpindahan kalor yang ketiga yaitu secara radiasi. Radiasi, perpindahan kalor tanpa zat merupakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Contoh radiasi: 1. Panas matahari sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa udara. Yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. 3. Menetaskan telur unggas dengan lampu. 4. Pakaian jadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat berlatih. Terima kasih.